adalah karya tulis yang menyajikan informasi, pendapat, atau gagasan tertentu secara lengkap dan sistematis. Artikel umumnya dimuat di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, website, atau blog. Jenis-jenis artikel. Berdasarkan isinya, artikel dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain, artikel berita, menyajikan informasi terbaru tentang suatu peristiwa. Artikel opini, menyampaikan pendapat pribadi penulis tentang suatu isu. Artikel ilmiah, menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang didukung oleh data dan fakta. Artikel jurnalistik, artikel yang ditulis oleh jurnalis dan umumnya bersifat informatif. Artikel ulasan, artikel yang berisi penilaian atau tinjauan terhadap suatu karya, seperti buku, film, atau produk. Ciri-ciri artikel yang baik, jelas dan ringkas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Relevan, isi artikel sesuai dengan topik yang dibahas dan menarik minat pembaca. Akurat, informasi yang disajikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Objektif, penulis tidak memihak pada salah satu pihak dan menyajikan fakta secara seimbang. Menarik, artikel dikemas dengan bahasa yang menarik dan gaya penulisan yang variatif. Kiat menulis artikel ya. Artikel ini adalah salah satu tulisan yang membahas satu masalah yang secara tuntas ya, meskipun tidak panjang. Nah, sebelum kita menulis artikel, terlebih dahulu kita harus tentukan tema apa yang kita pilih. Indikatornya adalah tema itu harus menarik perhatian. Misalnya masalah-masalah yang sedang aktual di tengah masyarakat. Saya kira kalau kita memilih topik yang berkaitan dengan masalah guru, barangkali yang tidak ada habisnya adalah bagaimana guru dikriminalisasi ketika melakukan memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Mungkin dia hanya dicubit sedikit, tiba-tiba anaknya melapor ke rumah, saya dihukum oleh guru dan sebagainya. Ini bisa jadi contoh ya. Nah, oleh sebab itu di dalam menulis artikel kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua adalah pembahasan dari isi artikel. Yang ketiga adalah simpulan yang berisi saran dan pendapat dari sang penulis. Nah, kita mulai dengan yang pertama, ilustrasi. Ilustrasi ini bisa berisi tentang penjelasan dan alasan mengapa kita memilih topik itu. Mengapa? Apakah ada hubungan, apakah aktual? Kita bisa mengambil contoh pemberitaan di media sebagai ilustrasi yang merujuk pada peristiwa yang memberitakan tentang guru itu dikriminalisasi. Nah, kemudian ilustrasi ini tidak boleh terlalu panjang ya. Paling-paling ya kira-kira 3 atau 4 paragraf. Itu hanya untuk mengantar pembaca kita memasuki satu tulisan. Yang kedua, kita masuk dalam pembahasan. Jadi kita membahas masalah kriminalisasi itu. Bagaimana peran guru dalam memberi pembelajaran kepada anak didiknya. Kita bisa mengambil contoh. Dulu para guru itu bisa memukul muridnya dengan menggunakan penggaris dan tidak apa-apa, dianggap sebagai proses pembelajaran supaya anak itu tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukannya. Mengapa ini terjadi? Supaya mereka itu ingat, wah, saya kalau melakukan ini pasti dihukum guru. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah bahwa pengaruh media informasi, terutama media sosial, telah mengubah cara pandang anak-anak, di mana mereka itu lebih banyak memperoleh informasi dan pengetahuan justru di luar kelasnya. Oleh sebab itu mungkin di dalam pembahasan ini peran orang tua itu sangat penting. Bagaimana dia mengajari anak-anaknya dengan etika dan moral ya. Itu jadi pembahasan kita panjang di situ ya. Nah, pembahasan yang sepanjang yang kita mampu ya. Tapi intinya artikel itu ya paling banyak kira-kira 600 sampai 700 halaman, 700 kata ya. Kalau untuk di koran itu sampai 700 kata. Menulis bagian yang kedua ini atau pembahasan memang diperlukan data. Data itu diperoleh dari bahan riset ya, atau bisa riset kepustakaan. Tentu saja yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Nah, dengan adanya data dari riset, maka tulisan kita itu dianggap memiliki daya dukung dari segi teoritisnya ya.
karena ada pendapat yang bersumber dari kepustakaan yang kita kutip, yang kemudian kita mencoba elaborasi dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Ya, mungkin yang dari luar negeri kita bisa ambil, tetapi kita bawa ke lokasi kita, melihat apakah teori yang dari luar negeri itu cocok dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di katakanlah di kota Makassar seperti itu. Nah, ini yang penting. Nah, dengan demikian tulisan yang kita buat itu tidak sekadar ya istilah zaman sekarang omon-omon ya, tapi didukung oleh data yang kuat ya, sehingga orang bisa meyakini bahwa penulis ini juga ikut melakukan riset terhadap apa yang ingin ditulis ya. Nah, yang terakhir adalah simpulannya. Di simpulan ini sebenarnya boleh ditulis simpulan, tetapi biasanya tidak. Kadang-kadang ditulis satu frasa yang mewakili kata bahwa itu masuk pada simpulan, yang berisi poin-poin penting yang kita bahas, yang kita rumuskan di dalam bagian terakhir. Kemudian juga masuk di dalam simpulan ini adalah gagasan atau pendapat dari sang penulis, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang Anda ditulis. Nah, kemampuan seorang penulis akan selalu diukur dari gagasan yang diberikannya ini. Semakin cemerlang gagasan diberikan, maka semakin orang mengacukan jempol pada sang penulis itu. Paling tidak mungkin dia melihat, oh iya, memang benar seperti itu ya. Jadi, nah selama ini orang kalau menulis sesuatu, apalagi ada tendensi kontrol ya. Jadi biasanya selalu sepanjang bagian-bagian terakhir itu penuh dengan kritik. Jadi tidak memberikan solusi sebenarnya. Jadi tulisan yang baik adalah tulisan yang mampu memaparkan suatu persoalan, membahas persoalan dan memberikan solusi terbaik. Saya kira seperti itu.